Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di mata pelajaran matematika peminatan. Oke, anak-anakku, hari ini kita akan masuk ke materi jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial dengan teorema Pieta. Silahkan kalian simak videonya, kemudian kalian pelajari dan pahami. Jangan lupa juga kalian mencoba dan berlatih. Nah, untuk materi jumlah dan hasil kali akar persamaan polinomial, kita masuk ke teorema Pieta. Nah, dalam teorema Pieta ini, dalam materi ini Ibu akan masuk ke 3 persamaan. Yang pertama itu ada persamaan untuk persamaan kuadrat. Nah, ini ada contohnya, misalnya X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat. AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, kemudian maka berlaku di sini X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Dan, nah ini dari sini ya, kita lihat dari ini A-nya, ini AX pangkat 2-nya. Kemudian yang keduanya X1 kali X2 ditambah C per A. Nah, ini untuk rumus dari persamaan kuadrat. Dan yang kedua ada persamaan kubik. Nah, ini contohnya, misalnya X1, X2, dan X3 adalah akar persamaan kubik, maka X3, X pangkat 3 tambah BX pangkat 2 tambah CX dan tambah D sama dengan 0. Maka di persamaan kubik ini cirinya itu pangkat 3. Nah, kemudian maka di sini berlaku ada 3. Untuk penjumlahan itu sama dengan negatif B per A. Negatif B-nya dari sini, kemudian A-nya dari koefisien X pangkat 3. Nah, kemudian untuk yang kedua, X1 kali X2 tambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3 sama dengan C per A. Nah, dan untuk yang ketiganya, perkalian X1 kali X2 dikali X3 sama dengan negatif D per A. Nah, ini untuk persamaan kubik. Dan yang ketiga itu ada persamaan kuartik. Nah, untuk persamaan kuartik di sini misal X1, X2, X3 dan X4 adalah akar-akar persamaan kuartik, maka AX pangkat 4 tambah BX pangkat 3 tambah CX pangkat 2 tambah DX tambah E sama dengan 0. Nah, maka berlaku di sini yang pertama penjumlahan X1 tambah X2 ditambah X3 tambah X4 sama dengan negatif B per A. Kemudian yang keduanya itu perkalian X1 kali X2 ditambah dengan X1 kali X3 ditambah dengan X1 kali X4 tambah X2 kali X3 ditambah dan seterusnya sama dengan C per A. Untuk yang ini yang kedua. Yang ketiga ini X1 dikali X2 dikali X3 sampai X4 sama dengan negatif D per A. Dan yang keempat ini perkalian sama dengan E per A. Ini untuk rumusnya ya. Nah, kemudian persamaan kuartik itu cirinya itu X-nya itu pangkat 4. Nah, untuk kuadrat cirinya itu X-nya pangkat 2. Nah, untuk kubik cirinya itu X-nya pangkat 3. Nah, oke, kita langsung masuk ke contoh. Contoh 1 di sini, jika X pangkat X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 4 adalah akar-akar persamaan X pangkat 3 ditambah VX ditambah Q sama dengan 0, maka akar ketiganya adalah, nah di sini X1-nya 2 dan X2-nya negatif 4. Yang ditanyakannya X3. Bentuk umum persamaan kubik kita sudah tahu, AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 tambah CX tambah D sama dengan 0. Nah, sekarang kita menentukan nilai dulu. Nah, ini untuk A. A-nya atau koefisiennya itu sama dengan 1. Dan yang B, koefisiennya itu adalah 0 karena tidak ada X pangkat 2, dan C koefisiennya itu P, dan D
koefisiennya itu konstantanya itu Q. Kemudian kita masukkan ke rumusnya, karena kita mencari X3, kita menggunakan rumus yang ke-1 di persamaan kubik. X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan negatif B per A. X1-nya 2, X1-nya 2, X2-nya negatif 4, dan X3-nya itu X3. B-nya itu 0, dan A-nya itu 1. Oke, kemudian ini kita jumlahkan, jadi negatif 2 ditambah X3 sama dengan 0. X3 sama dengan 2, karena 0 ditambah 2 nilainya itu 2. Nah, kemudian jadi akar ketiga dari persamaan kubik di atas adalah X sama dengan 2. Oke, kemudian contoh yang kedua, jika akar persamaan polinomial X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0 adalah X1, X2, dan X3, maka nilai 3X1 ditambah 3X2 ditambah 3X3 adalah titik-titik. Nah, di sini kita bisa menjawabnya. Berarti ini masih persamaan kubik. Nah, kita gunakan rumus pertama, X1 tambah X2 ditambah X3 sama dengan negatif B per A. Nah, ini ya, ini yang A-nya, kita A-nya itu 1, koefisiennya, B-nya koefisiennya negatif 2, dan C-nya koefisiennya negatif 5, dan D konstantanya itu 6. Kita masukkan nilainya, B-nya itu negatif 2, dan A-nya itu nilainya 1. Maka di sini negatifnya hilang, nilainya itu 2 dibagi 1 nilai, jadi nilainya 2. X tambah X2 tambah X3 nilainya 2. Nah, kita masukkan yang ditanyakan tadi, 3X1 tambah 3X2 tambah 3X3. Nah, ini sama dengan kita sederhanakan dalam 3 dalam. Untuk yang di dalam kurung ini nilainya, ini kan nilainya udah ada di sini, itu nilainya 2. Jadi di sini 3-nya ini dikalikan dengan 2, nilainya itu 6. Oke, kita masuk ke contoh 3. Ini contoh 3. Jika akar-akar persamaan 2X pangkat 4 ditambah dengan TX pangkat 3 dikurangi 9X pangkat 2 tambah NX ditambah 6 sama dengan 0 adalah negatif 2, 1, alfa, dan beta. Maka nilai 2 alfa tambah 2 beta sama dengan titik. Nah, di sini ini merupakan persamaan kuartik. Nah, kita A-nya itu 2, kemudian B-nya itu T, dan C-nya itu adalah negatif 9, D-nya itu M, dan E-nya itu konstantannya itu 6. Nah, kemudian di sini kita masukkan ininya, X1-nya negatif 2, X2-nya itu 1, dan X3-nya itu alfa, dan X4-nya itu beta. Yang pertama kita kalikan X1, X2, X3, dan X4-nya sama dengan E per A. Berarti ini rumus yang ke-4 di kuartik. Nah, X1-nya itu negatif 2, X2-nya itu positif 1, dan X3-nya alfa, X4-nya beta. Sama dengan E-nya 6, dan A-nya 2. Nah, di sini negatif 2 dikali 1, negatif 2 dikali alfa dikali beta sama dengan 6 dibagi 2, itu 3. Nah, kemudian alfa dikali beta sama dengan negatif 3 per 2. Nah, kita sekarang gunakan jumlah perkalian dengan elemen 2, yaitu X1, X2 ditambah X2 kali X3 ditambah X1 kali X4 ditambah X2 kali X3 ditambah X2 dikali X4 ditambah X3 sama dengan C per A. Kita menggunakan rumus dari persamaan kuartik yang ke-2. Nah, di sini kita masukkan nilai-nilainya. X1 kali X2 negatif 2 dikali dengan 1, kemudian X1 kali X3 negatif 2 dikali dengan alfa, X1 kali X4 negatif 2 dikali beta, X2 dikali X3 sama dengan 1 dikali alfa, dan X3 dikali X4 alfa dikali beta sama dengan C-nya 9, yang ini A-nya itu 2. Nah, dari situ A-nya 2. Kemudian turun negatif 2, hasilnya ditambahkan dengan negatif 2A,
negatif 2 dikali beta sama dengan negatif 2 beta, ditambah dengan alfa, ditambah dengan beta, ditambah dengan alfa kali beta, itu alfa kali beta nilainya negatif 3/2, sama dengan negatif 9/2. Kita peroleh nilainya di sini negatif 2, kemudian negatif 2 yang ini dikeluarkan, jadi negatif 2 dikalikan dengan alfa ditambah beta, ditambah dengan alfa tambah beta ini dari sini kita rubah, sama dengan negatif 3/2 nya dikanankan. Nah, ini negatif 9/2 tambah 3/2. Ya, ini negatif 2 alfanya ditambah dengan alfa, kemudian ditambah dengan negatif 2 beta ditambah beta. Nah, untuk negatif 2 alfa tambah alfa nilainya itu alfa, ini yang ditunjuk. Kemudian untuk negatif 2 beta tambah beta nilainya itu plus beta. Nah, hasil dari negatif 3 itu dari negatif 9/2 ditambah dengan 3/2. Negatif 9 ditambah 3 itu hasilnya negatif 6, dan dibagi 2 hasilnya ini negatif 3. Oke, kemudian negatif 3 di sini ditambah dengan 2, jadi hasilnya negatif 1. Dan di sini negatifnya hilang, jadi alfa tambah betanya sama dengan 1. Lihat ke soal, 2 alfa tambah 2 beta kita rubah menjadi 2-nya dikeluarkan sama dalam kurung alfa tambah beta. 2-nya alfa tambah betanya itu 1, jadi 2 dikali 1 nilainya jadi 2. Jadi hasilnya 2. Ini diketahui x dan x3 adalah kakak bersama polinomial x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah k sama dengan 0. Jika x3 tambah x1 sama dengan x2, maka nilai k adalah titik-titik. Nah, kita langsung masuk ke rumusnya. X1 ditambah x2 tambah x3 sama dengan negatif b/a. Ini a-nya adalah 1, b-nya adalah negatif 2, c-nya adalah negatif 5, dan d-nya adalah k. Nah, di sini x1 tambah x2 ditambah x3 sama dengan 2. 2 dari mana? Dari negatif 2/1. Jadi hasilnya itu 2. Nah, kemudian kita masuk menentukan x3 tambah x1 sama dengan x2. Nah, di sini x3 karena yang ditanyakannya itu x1 tambah x3. Jadi di sini x1 tambah x3 ditambah x2 sama dengan 2. Sekarang kita lihat soalnya, x3 tambah x1 itu sama dengan x2. Jadi x1 ditambah x3 hasilnya itu x2. Maka di sini jadi x1 tambah x3 itu hasilnya itu x2 ditambah x2 sama dengan 2. Jadi 2x2 sama dengan 2 karena x2 tambah x2 hasilnya 2x2. Jadi x2 sama dengan 1. Oke, kemudian kita gunakan rumus x1 kali x2 ditambah x1 kali x3 ditambah x2 kali x3 sama dengan c/a. Nah, di sini x2-nya itu 1, x2-nya 1, kita rubah, c-nya itu nilainya negatif 5 dan a-nya itu nilainya 1. Di sini menjadi di sini x1 karena x1-nya dikalikan dengan 1 nilainya x1 dan x1 kali x3 itu turun. Dan di sini x2-nya 1 jadi x1 kali x3 itu x3. Sini negatif 5 dibagi 1 yaitu nilainya negatif 5. Nah, kemudian di sini x1 ditambah x3 ditambah dengan x1 kali x3 sama dengan negatif 5. Tadi x3 tambah x1 nilainya itu x2 ditambah dengan x1 dikali x3 sama dengan negatif 5. x2 tadi nilainya itu 1. Nah, ditambah dengan x1 kali x3. Jadi x1 kali x3 nilainya itu negatif 6. Dari mana? Negatif 5 ditambah 1. Jadi hasilnya negatif 6. Oke, sekarang kita dengan menggunakan rumus x1 kali x2 dikali x3 sama dengan negatif d/a. Nah, x1-nya, x2-nya nilainya 1. Kemudian di sini kita lihat d itu k dan a-nya 1.
X1 dikalikan dengan 1 dikali dengan X3, nilainya itu negatif K dari mana? Dari negatif K per 1. Nah, di sini dirubah jadi sisanya X1 kali X3 sama dengan negatif K. X1 kali X3 itu nilainya negatif 6 sama dengan negatif K. Jadi K-nya hasilnya itu sama dengan 6. Oke, anak-anakku, semoga kalian dapat memahami video penjelasan mengenai materi dari jumlah dan akar-akar kesamaan polinomial. Oke, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.